Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi pemimpin Bani Israel. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar. Nabi Zulkifli merupakan gelar yang diberikan oleh Raja Ilyasa. Arti Zulkifli adalah orang yang sanggup memegang janji. Ketika usia Raja Ilyasa semakin tua, Raja Ilyasa mencari pengganti bagi dirinya untuk memimpin Bani Israel. Raja Ilyasa tidak ingin setelah ia wafat, umatnya dipimpin oleh raja yang zalim, seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Raja Ilyasa memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan orang yang tepat menggantikan dirinya mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Ilyasa kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Raja Ilyasa untuk membuat sayembara dan mengumumkan kepada seluruh rakyat Bani Israel. Di depan seluruh rakyat, Raja Ilyasa menyampaikan niat untuk mencari seorang raja baru sebagai pengganti dirinya. Raja Ilyasa menyatakan bahwa barang siapa yang dapat melaksanakan puasa pada siang hari, mempergunakan waktu malamnya untuk mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu bersabar menahan dirinya dari nafsu amarah, maka ia akan diangkat menjadi raja untuk memimpin Bani Israel. Setelah Raja Ilyasa selesai mengumumkan sayembara tersebut, tidak ada seorang pun yang berani mengajukan diri, kecuali seorang pemuda yang bernama Bashar bin Ayub alaihissalam. Insya Allah aku akan patuh terhadap syarat-syarat tersebut, ucap Bashar sungguh-sungguh. Karena yang mengajukan diri hanya seorang saja, maka Raja Ilyasa mengumumkan ulang sayembara itu. Sayembara itu diumumkan hingga beberapa kali, tetapi hanya pemuda itu yang mengajukan diri dengan sungguh-sungguh dan memenuhi persyaratannya. Melihat keberanian dan kesungguhan hati pemuda itu, Raja Ilyasa akhirnya menetapkan Bashar bin Ayub alaihissalam sebagai raja baru yang akan memimpin Bani Israel. Pada saat pelantikan, Raja Ilyasa menganugerahi gelar kehormatan kepada Bashar dengan sebutan Zulkifli. Nah, gelar itu diberikan karena keberanian dan kesanggupannya memegang janji. Setelah memegang kepemimpinan Bani Israel, Bashar bin Ayub alaihissalam menjalankan roda pemerintahan dengan membagi waktunya menjadi dua. Kedua waktu tersebut adalah siang dan malam. Siang hari untuk mengurus umat dan malam harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat yang mengetahui jadwal harian Nabi Zulkifli alaihissalam hanya akan menyampaikan permasalahannya pada siang hari. Pada suatu hari, iblis hendak menggoda agar Nabi Zulkifli alaihissalam gagal menepati janji. Iblis datang menemuinya saat hari menjelang malam dengan menjelma sebagai lelaki tua. Dengan sabar, Nabi Zulkifli alaihissalam berkenan menemui iblis yang menjelma menjadi lelaki tua itu. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian menanyakan keperluan lelaki tua itu. Lelaki tua itu menjawab, "Wahai raja yang bijaksana, hamba ingin menuntut keadilan atas kezoliman yang telah dilakukan orang-orang kepadamu. Sesungguhnya engkaulah yang mampu menegakkan keadilan di antara kami. Baiklah, datanglah besok hari sebelum petang bersama dengan orang-orang yang bersengketa denganmu. Insya Allah aku akan menjadi hakim yang adil bagi kalian," jawab Nabi Zulkifli alaihissalam. Keesokan harinya, lelaki tua itu kembali menghadap Nabi Zulkifli alaihissalam pada waktu yang sama. Nabi Zulkifli alaihissalam minta lelaki tua itu menghadap lagi esok hari sebelum petang. Pada hari berikutnya, lagi-lagi lelaki tua itu datang tepat pada saat Nabi Zulkifli alaihissalam
Ta'ala beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam akhirnya tidak membukakan pintu. Lelaki tua yang sebenarnya iblis itu menyelinap masuk ke mihrab Nabi Zulkifli alaihissalam. Betapa terkejutnya Nabi Zulkifli alaihissalam melihat lelaki tua itu bisa masuk ke dalam mihrabnya. Namun, Nabi Zulkifli alaihissalam menanggapinya dengan penuh kesabaran dan mengutarakan hal yang sama seperti sebelumnya. Menyadari usahanya gagal untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah, maka iblis itu segera pergi. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan pengangkatan Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itulah tanggung jawab yang diemban oleh Nabi Zulkifli alaihissalam semakin berat. Pada saat itu kondisi masyarakat sedang mengalami penurunan kualitas iman. Kaum yang gemar berbuat kerusakan semakin bertambah banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Zulkifli alaihissalam untuk memerangi kaum yang suka berbuat kerusakan tersebut. Sayangnya, sebagian dari umat Nabi Zulkifli alaihissalam takut mati. Sebagian yang lain enggan meninggalkan harta bendanya. Ada sebagian kaum yang mau berperang, tetapi mereka minta jaminan akan tetap hidup hingga perang berakhir. Menghadapi sikap rakyat yang demikian, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap bersabar dan mengembalikan semua urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli alaihissalam bermunajat menyampaikan keluh kesah rakyat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doa Nabi Zulkifli alaihissalam. Mendengar jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penduduk pun akhirnya dengan enggan mengikuti perintah Nabi Zulkifli alaihissalam. Di dalam peperangan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa bagi pengikut Nabi Zulkifli alaihissalam yang takut mati, yaitu berupa wabah penyakit menular yang menyebabkan kematian yang menyedihkan. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau telah membinasakan pengikutku. Kasihanilah mereka dan karuniakanlah kehidupan baru kepada mereka." Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli alaihissalam, maka diberikan kembali kehidupan kepada mereka. Setelah peristiwa itu, Nabi Zulkifli alaihissalam pergi meninggalkan pengikutnya dan berhijrah ke Babilonia dan wafat di sana. Meneladani perilaku Nabi Zulkifli alaihissalam. Sejak usia muda hingga diangkat menjadi raja Bani Israel oleh Raja Ilyasa, kemudian diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan hamba Allah yang soleh. Nabi Zulkifli alaihissalam senantiasa melaksanakan puasa pada siang hari, mempergunakan waktu malamnya untuk mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersabar menahan dirinya dari nafsu amarah. Nah, sebagai anak muslim, kamu harus belajar dan berusaha meneladani perilaku terpuji Nabi Zulkifli alaihissalam. Di antara perilaku terpuji yang bisa kamu teladani dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, melatih diri berpuasa sejak kecil. Anak yang terbiasa melakukan puasa, maka dia akan terbiasa menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Anak tersebut akan terbiasa melakukan hal-hal terpuji, seperti menahan diri dari sifat boros, berkata-kata yang baik, atau menghormati orang lain. Yang kedua, membiasakan diri sholat wajib berjamaah di masjid. Anak yang terbiasa sholat berjamaah di masjid, maka dia akan terbiasa hidup disiplin dan suka bekerja sama dalam kebaikan. Yang ketiga, sabar dan mampu menahan amarah. Anak yang membiasakan sikap sabar, maka dia tidak akan mudah marah. Anak yang bisa menahan marah akan disayang Allah. Anak yang bisa menahan marah juga disayang dengan Tuhan. Bagaimana anak-anak soleh-solehah? Semoga bisa dipahami ya tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Sekarang kita berlatih. Apa pelajaran yang dapat kamu ambil dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam? Sampaikan pendapatmu. Alhamdulillah, semoga keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran hari ini barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.